Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah anak-anak kita jumpa lagi di hari ini ya, di hari baru, usbu yang baru ya, dengan penuh sukacita. Apa semua sehat? Ya, tetap kita jaga jarak, rajin cuci tangan dan harus pakai masker ya ketika kita beraktivitas. Nah untuk itu sebelum pelajaran mulai anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke anak-anak kita siap untuk belajar ya. Nah anak-anak kita masih dengan tema pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungannya dan manfaatnya. Materi pokok, ide pokok dari paragraf. Nah, anak-anak di sini ada satu buah bacaan yang sangat panjang dengan judul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, anak-anak lihat di sini bahwa di sini ada kalimat yang condongnya masuk ke dalam. Ini yang disebut dengan paragraf. Ya, anak-anaknya ini adalah disebut dengan paragraf. Ini di dalam bacaan ini ada terdapat berapa paragraf anak-anak? Ada 11 paragraf. Oke, kita lihat sama-sama. Ini paragraf yang pertama, yang ini paragraf yang kedua, yang ini paragraf ketiga, ini paragraf yang keempat, ini paragraf kelima, yang ini paragraf yang keenam. Ya, paragraf yang berikut, ini paragraf yang ketujuh, ini adalah paragraf yang kedelapan. Ya, paragraf yang kedelapan, ini adalah paragraf yang ke-9. Ya, ke-9 ini paragraf yang ke-10 dan terakhir adalah paragraf yang ke-11. Nah, anak-anak lihat bahwa di dalam bacaan ini terdapat 11 paragraf ya. Nah, tentu saja di dalam bacaan ini anak-anak perhatikan sini. Tentu saja di dalam bacaan ini anak-anak ada kata-kata sulit ya. Kata-kata sulit yang kita tidak tahu artinya. Nah, untuk itu di sini kata-kata sulit yang mana anak-anak? Ada kata gerabah. Ya, kemudian di sini ada kata situs, ya, kata situs ini, ini kata situs. Kemudian di sini ada kata kata simetris, ya. Kemudian juga ya kata simetris dan ada juga kata-kata yang sulit yang lainnya yang tentu saja anak-anak pasti bertanya-tanya ya kata-kata sulit ini kita harus cari artinya di mana. Nah, anak-anak untuk mendapat arti daripada kata-kata sulit ini kita harus menggunakan buku Kamus Bahasa Indonesia ya. Kamus Bahasa Indonesia yang nantinya kita harus cari kata-kata sulit ini dalam Kamus Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, untuk itu anak-anak, nah kita pelajari, kita lihat lagi. Nah, untuk itu di dalam Ibu minta anak-anak bisa membuat 5 pertanyaan daripada bacaan ini. Ya, 5 pertanyaan. Tentu saja di dalam membuat sebuah pertanyaan kita harus menggunakan kata-kata tanya ya, seperti kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa ya. Jadi kata-kata tanya ini nantinya kita membuat pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata-kata tanya yang tadi yang Ibu sebutkan. Nah, oke anak-anak, kita lihat lagi di sini ya, 5 buat pertanyaan yang anak-anak buat ya. Nah, kita lihat lagi anak-anak. Nah, dari subtema 1 sampai subtema 2 kita sudah belajar tentang ide pokok ya atau paragraf. Nah, di sini pengertian ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, kemudian lagi di sini nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan utama, dan gagasan pokok. Nah, kemudian anak-anak lihat lagi fungsi daripada ide pokok. Fungsi daripada ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Itu adalah fungsi daripada ide pokok. Nah, kemudian lagi di sini cara menentukan ide pokok. Nah, cara untuk menemukan ide pokok ini ada 5 langkah ya yang harus kita tahu untuk dapat bagaimana menentukan ide pokok. Yang pertama ini anak-anak harus baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. Kemudian
cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat akhir ya. Kemudian yang berikut baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Kemudian tandai ide pokok setiap paragraf. Yang terakhir tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, anak-anak kita lihat lagi di sini ada ayo menulis berdasarkan bacaan yang tadi ya. Bacaan yang tadi berjudul apa anak-anak? Bacaan tadi berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Nah, untuk itu anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada atau anak-anak bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Nah, di sini anak-anak lihat di sini. Nah, bagaimana anak-anak bisa menemukan ide-ide pokok pada paragraf. Jadi ada 11 paragraf ya, berarti ada juga 11 ide pokok. Nah, sudah di sini Ibu sudah berikan satu contoh ide pokok daripada paragraf yang pertama ya. Nah, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, anak-anak ini adalah contoh daripada ide pokok ya pada paragraf ya. Nah, untuk itu anak-anak buat lagi tentukan ide pokok pada paragraf dari nomor 2, paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang ke-11. Ya, anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, kita sampai di sini pelajaran sampai di sini. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran yang berikut. Shalom, selamat siang anak-anak.